Halo semuanya, selamat datang di channel Amelia Febrianti Saragi. Di sini saya akan memandu kita semua agar dapat mempelajari tentang materi gaya dan gerak. Jadi dalam materi gaya dan gerak ini kita memiliki 4 fokus pembelajaran. Yang pertama itu, apa itu gaya dan gerak? Untuk yang kedua, apa saja jenis-jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, apa efek dorongan dan tarikan pada kehidupan sehari-hari? Yang keempat, faktor-faktor apa yang mempengaruhi gerak benda? Nah, yang pertama itu, apa itu gaya dan gerak? Gaya dalam ilmu fisika merupakan interaksi yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak. Perubahan gerak ini baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Dengan kata lain, sebuah gaya dapat menyebabkan sebuah objek dengan massa tertentu mengalami perubahan kecepatan. Penjelasan selanjutnya itu, apa saja jenis-jenis gaya? Nah, gaya ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu, ada gaya magnet. Yang kedua, gaya listrik, statis. Ketiga, gaya otot. Keempat, gaya gravitasi bumi. Yang kelima itu, gaya pegas. Dan yang keenam adalah gaya gesek. Ada penjelasan dalam pertama itu gaya magnet dan yang kedua itu ada gaya yang memiliki kemampuan menarik benda. Apa itu gaya berbahan contoh gaya ditentukan dua. Apa saja jenis-jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari kemampuan yang ketiga menolak benda sekaligus apa efek dorongan dan tarikan dan yang sehari-hari ada lain. Yang keempat faktor-faktor apa yang mempengaruhi akan menarik benda magnetis sedangkan benda yang ada dalam materi adalah benda tidak magnetis atau juga contoh gaya magnet itu apa itu gaya dan gerak? Yang kedua ada gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda yang berada di sekitarnya. Gaya listrik statis dapat tarik-menarik jika muatan berbeda jenis dan tolak-menolak jika muatan sama jenis. Adapun contoh dari gaya listrik statis, yang pertama itu ketika kita menggunakan sisir pada rambut, kalau kita dekatkan pada kertas, maka kertas akan menempel ke sisir. Yang kedua itu, ketika kita mendekati sumber listrik, lalu dipegang, maka kita akan terkena serangan listrik ringan. Yang ketiga itu ada gaya otot. Gaya otot merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia dan sering dilakukan pada saat kita mengangkat beban sedang saat di sekolah. Apabila kita sering melakukan olahraga, maka otot akan bertambah besar dan kuat. Adapun contoh gaya otot ini yaitu ketika kita bermain tarik tambang. Yang keempat itu ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi adalah kekuatan bumi untuk menarik benda lain ke bawah. Bila kita melempar benda dari atas, baik itu dari kertas, pensil, atau benda lain, maka semua benda itu akan jatuh ke bawah. Berbeda bila di luar angkasa, para astronot tidak merasakan gaya gravitasi. Akibatnya, mereka akan melayang-layang bila berada di luar angkasa. Adapun contoh yang paling sering kita temuin itu, yakni air terjun. Yang kelima itu ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang timbul karena sifat elastik, lenting atau sifat karetnya gelang. Gaya ini bekerja untuk memulihkan benda agar menuju ke titik keseimbangannya. Adapun contoh yang dapat diambil itu ketika anak bermain ketapel saat ingin menjatuhkan buah. Yang keenam itu ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan dapat pula berbentuk cair ataupun gas. Adapun contoh yang dapat diambil ketika bola yang menggelinding dari ketinggian. Adapun efek dari tarikan dan dorongan dalam kehidupan sehari-hari itu ketika efek tarikan ini
berguna untuk mendekatkan sesuatu, baik dari segi benda maupun sejenisnya. Yang kedua itu dari segi dorong. Dorongan ini digunakan untuk menjauhkan suatu benda dari benda yang satu ke benda yang lainnya. Pembahasan terakhir yakni mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Di sini terdapat 4 faktor. Yang pertama itu dari segi ukuran benda. Yang kedua dari segi permukaan bidang. Dan yang ketiga itu bentuk benda. Serta yang terakhir bergantung luas benda.